kemunafikan. Orang-orang munafik, sifat munafik ini tentu kita membenci. Dengar kata munafik aja kita udah nggak enak. Siapa yang suka disebut munafik? Siapa yang mau disebut munafik? Tapi meskipun begitu, Al-Quran membahasnya dengan sempurna, dengan sangat baik, dengan sangat indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, insyaallah pada hari ini kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, serta selalu dalam limpahan karunia dan rahmatnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu bagian daripada buku kemunafikan orang netral dalam kitab munafik, yaitu berkaitan dengan keindahan Al-Quran dalam membahas orang munafik. Kemunafikan, orang-orang munafik, sifat munafik ini tentu kita membenci. Dengar kata munafik aja kita udah nggak enak. Siapa yang suka disebut munafik? Siapa yang mau disebut munafik? Tapi meskipun begitu, Al-Quran membahasnya dengan sempurna, dengan sangat baik, dengan sangat indah. Tadi, meskipun kita tidak menyukainya, tapi Al-Quran menyebutkannya dengan indah. Ini di bagian 1 di bab penduluan disebutkan bahwa kata munafik itu sedikitnya disebutkan 37 kali dalam 30 ayat dan 11 surah Al-Quran. Bukunya ini silahkan kalau yang mau mendownload, ada di website Hikmah 313. Bebas di download, silahkan aja. Ini buku kita yang keempat. Adalah secara khusus bahwa tidak ada dikenal netral dalam Islam. Inilah yang membahas jadi kitab dalam pembahasan kemunafikan. Jadi secara garis besar tadi kita sebutkan bahwa dalam Al-Quran itu setidaknya ada 37 kali tadi, 30 ayat, 11 surah Al-Quran. Dan kalau kita bahas secara singkat aja dan secara garis besarnya, kalau kita mulai dari ayat surah pertama di surah Al-Fatihah, secara tersirat kelompok munafik ini belum nampak, belum kelihatan. Namun secara tersirat kelompoknya ini masih terbagi atas mukmin, fasik, kafir, musyrik. Ini tafsiran saya penulis di buku sebelumnya di Jejak Perjalanan Akhirat. Namun dalam tafsir lainnya disebutkan bahwa ini di ayat terakhirnya itu di ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ada 3 jalan di sini, yaitu jalan yang diberi nikmat oleh Allah, jalan yang dimurkai Allah, dan jalan orang-orang mereka yang sesat.
Jalan nikmat itulah jalan yang diridhai Allah, jalan yang dimurkai dan disesat itulah adalah jalan orang yang menyimpang dari apa yang Allah turunkan. Di sini dalam beberapa tafsir disebutkan ini adalah kaum Nasrani dan kaum Yahudi. Dan secara lebih luas tafsirnya itu tadi disebutkan dalam buku Jejak Perjalanan Akhirat bahwa ini terbagi dalam kelompok mukmin, fasik, kafir, dan musyrik. Ini di pembuka di surat Al-Fatihah, yaitu surah pembuka, sudah ada pengenalan tentang kelompok dalam manusia, mukmin dan orang-orang yang dimurkai dan sesat. Di surah Al-Baqarah, orang-orang munafik ini mulai dikenalkan melalui sifatnya, cirinya, perilakunya, serta azab yang akan mereka terima itu dalam bentuk perumpamaan. Ini disebutkan dalam surah pembuka daripada surah Al-Baqarah. Jika mulai dari ayat pertama sampai ke 20, ini juga bisa kita klasifikasikan pengembangan dari surah Al-Fatihah, golongan dalam Al-Fatihah tadi. Ayat kedua sampai ke 5 itu adalah golongan orang mukmin, orang bertakwa, orang mukmin. Di 6-7-nya itu golongan orang-orang yang kafir. Di 8 sampai ke 20 ini sudah mulai menjelaskan tentang sifat nifak, sifat kemunafikan itu sendiri. Jadi Al-Quran sudah mulai menggambarkannya, mulai mengingatkan tentang bahayanya. Dan kita bisa pilih lagi dari mulai 8 sampai 20 ini. Di ayat ke-8 sudah menyebutkan bahwa ada di antara manusia, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Orang itu berkata, ada di antara manusia, mereka berkata, kami beriman kepada Allah, kepada hari kemudian. Padahal sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang beriman. Ini udah melupai gambaran, udah Allah sebutkan dalam Al-Quran awal-awalnya. Mereka itu hendak menipu orang-orang beriman. Mereka nggak sadar bahwa mereka menipu diri sendiri. Ini yang disebut Allah ada penyakit dalam hati mereka. Masih halus. Dan jika mereka dikatakan kalian membuat kerusakan di bumi, tapi mereka nggak sadar, mereka justru menjawab kamilah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Di sini Allah ingatkan lagi bahwa itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tapi mereka tidak sadar. Dan ketika nanti ditanyakan kepada mereka, berimanlah kalian, justru mereka ngomong, apakah kami beriman seperti orang-orang beriman yang bodoh itu, katanya. Allah ingatkan lagi, sesungguhnya mereka orang-orang yang bodoh itu, tapi mereka tidak tahu. Begitu juga ketika mereka kembali kepada pemimpin-pemimpin, setan-setan mereka, mereka mengatakan kumpulnya mereka dengan orang-orang beriman itu hanyalah olok-olokan mereka. Olok-olokan belaka. Jadi posisi mereka ini pas yang disebutkan dalam ayat sebelumnya. Mereka seakan-akan beriman, tapi mereka tidak beriman. Hingga Allah menjadikan mereka, membiarkan mereka dalam kesesatan, terombang-ambing dalam kesesatan. Seakan-akan mereka mendapat petunjuk, padahal mereka menjalani kesesatan. Dan di ayat yang 17 sampai ke 20 ini perumpamaan. Allah sebutkan perumpamaan
Namun perumpamaan yang Allah sebutkan bukanlah perumpamaan dalam kebohongan yang tidak terjadi. Perumpamaan ini perumpamaan kebenaran. Dan ini yang telah kita bahas sebelumnya dalam buku Jejak Perjalanan Akhirat, bahwa seperti perumpamaan inilah nanti orang-orang munafik akan diajab di hari kiamatnya. Di ayat terakhirnya aja kita bahas bahwa yakadu barqu yahtafu absarahum kullama adu alahum ma fihi wa iza azlama alaihim qamu walau syaa Allahu la zahaba bi syam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli shay'in qadir. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Jadi kilat ini kejadian di alam Sirat, di jembatan Sirat, di mana kondisinya gelap gulita. Jadi kilat menyambar seakan-akan ujung kilatnya itu mengenai penglihatan mereka, mengenai mata mereka. Dan setiap kali sinar kilat itu menyambar, disitulah mereka baru bisa jalan. Karena saking gelapnya, mereka hanya bisa berjalan ketika cahaya kilat tadi menyambar. Dan begitu dekatnya dengan mata mereka, seakan-akan tadi menyambar. Ini karena gelapnya. Ketika habis gelap, karena kilat kan sebentar, ketika kilat itu habis, mereka berhenti. Yakadul barq, mereka berhenti. Wa iza azlama alaihim qamu, mereka berhenti ketika gelap. Qamu ini dalam bahasa Arab bisa bermakna berhenti, berdiri, bangkit. Ketiga-tiganya benar. Kalau kita terjemahkan secara langsung mungkin bisa berarti beda, tapi kita kompilasi semuanya bahwa ini semuanya benar perkataan itu. Karena orang munafik ketika berjalan di Sirat, mereka berjalannya itu merangkak. Datang kilat, mereka jalan, jalannya merangkak. Udah hilang kilat tadi, mereka berhenti, bangkit, lalu berdiri. Disinilah istirahatnya mereka. Jadi Allah menggunakan perumpamaan, tapi itu adalah kebenaran. Itulah azab yang akan mereka terima di hari kiamat. Dan kejadian di ayat 17 sampai 20 ini adalah kejadian di alam Sirat. Silahkan mau yang ingin membahas yang lebih dalam, sudah dituliskan dalam buku Jejak Perjalanan Akhirat. Ini di surah Al-Baqarah. Masuk ke surah Ali Imran. Di surah Ali Imran, orang-orang munafik juga masih disebutkan dalam bentuk sifat. Namun telah disebutkan sedikit adanya kelompok munafik dengan menyebutkan gabungan kata nafaku yang digandeng dengan isim mausul allazina nafaku. Jadi di sini disebutkan bahwa dalam ayat ke-167, jadi orang-orang munafik ini masih disebutkan sudah masih dalam apa ya? Masih sedikit tersembunyi, cuman sudah mulai keluar kemunafikannya. Disebutkan dengan tadi menggunakan isim mausul dan nafak. Jadi secara sifatnya udah muncul. Karena dan di sini juga memang di surah Ali Imran pernyataan bahwa Islam sebagai agama sudah mulai ditegaskan.
Jadi di Ali Imran ada kita kenal ayat bahwa barang siapa yang mencari agama Islam mencari agama selain agama Islam, maka sekali-sekali ia tidak akan diterima. Ia termasuk orang yang rugi. Di surat Ali Imran ini juga kita ada ayat yang menyebutkan bahwa janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-sekali kamu mati dalam keadaan Islam. Dan di sini juga orang munafik mulai menampakkan kemunafikannya. Sama di dalam Al-Quran ini di Al Imran. Sama seperti ketika di perjalanan sejarah dalam Islam, bahwa ketika masih di Mekah, orang munafik itu belum ada. Justru yang terjadi itu kebalikannya. Orang-orang menyembunyikan keimanannya agar tidak dianiaya, tidak dibunuh, tidak dizalimi, dan lain sebagainya. Orang-orang masih menyembunyikan keimanannya. Tapi ketika di Madinah, ketika Islam sudah mulai ditegakkan syariatnya, mulai dikenalkan hukum-hukumnya, umat Islam sudah mulai ramai, sebagaimana dengan ini Ali Imran tadi. Di sini mulai muncul munafik, mulai muncul sifat-sifat munafik. Ketika diajak perang, mereka mulai menghindar. Ini yang disebutkan di ayat 167. Ketika dikatakan pada mereka, marilah berperang di jalan Allah, pertahankanlah dirimu. Mereka pun berkata, sehingga sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentu kami akan mengikuti kamu. Padahal ketika mereka mengucapkannya itu, hati mereka itu lebih dekat dengan pada kekafiran. Mereka tidak mau sebenarnya ikut berperang. Di surah selanjutnya, di surah An-Nisa, orang-orang munafik ini udah disebutkan secara jelas dalam satu bentuk isim. Munafikin, orang-orang munafik. Jadi selain perbuatannya, ini udah disebutkan bentuknya, orangnya udah jelas. Walaupun masih sebagian kecil, sama seperti munafikin, ada kita kenal munafikin, munafikun. Munafikin ini lebih kecil sehingga bisa memperjelas bahwa masih udah muncul munafik, tapi masih sedikit orang-orangnya gitu. Dan mereka juga mulai menghalangi orang-orang beriman. Sama disebutkan seperti di ayat di 61-nya. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul, maka kamu akan melihat orang-orang munafik mulai menghalangi dengan sekuat-kuatnya dari kamu. Di sini orang-orang munafik mulai menghalangi orang-orang mukmin. Sama seperti judul surat ini, surah An-Nisa. Di sini kita mulai kenal ada peristiwa fitnah besar yang menimpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik di zaman Madinah. Dan di surah An-Nisa ini sudah mulai lagi dikenalkan, Allah sudah mulai mengingatkan mukmin. Kenapa orang-orang mukmin itu terpecah ketika menghadapi orang-orang mukmin, orang munafik ini?
Allah juga sudah mengingatkan bahwa janganlah kalian duduk-duduk bersama orang-orang munafik, orang-orang yang mengolok-ngolok ayat Al-Quran, karena itu salah satu ciri daripada orang-orang munafik. Dan di surah ini Allah sudah menegaskan bahwa orang-orang munafik ini azabnya, tempat akhirnya mereka akan ditempatkan di neraka yang paling bawah. Ini sudah ditegaskan azabnya. Jadi mulai dari surah pertama sampai surah ketiga itu belum ada azab bagi mereka. Baru di surah An-Nisa disebutkan azab mereka. Dan bagaimana mukmin menghadapi orang-orang munafik baru di akhir surah An-Nisa. Dan itu juga Allah mengingatkan kenapa orang-orang mukmin terpecah dua dalam menghadapi orang-orang mukmin. Ini secara berurut 1, 2, 3, 4 surah keempat surah An-Nisa. Kata munafik kembali diingatkan Allah dalam surah yang ke-8. Jadi 5, 6, 7 ini enggak termasuk. Jadi 5 ini kesempurnaan Islam, 6 binatang ternak, yang ke-7 Al-A'raf. Al-A'raf ini bukit yang tinggi, tempat yang tertinggi, tempat yang mulia, mengingatkan kita bahwa nggak sepantasnya orang munafik ada di tempat yang tertinggi. Di Al-A'raf nggak mungkin orang munafik, bahkan namanya pun tidak disebutkan dalam surah itu. Baru di surah ke-8 orang-orang munafik kembali dimasukkan dalam surah ini. Di surah An-Anfal, yaitu rampasan perang, artinya orang-orang munafik ini mulai menabuh genderang perang, di mana mereka udah mulai nuduh orang-orang mukmin itu orang-orang yang ditipu agamanya. Inilah orang-orang yang ada penyakitnya tadi, malah menuduh dia, malah balik menuduh ketika mereka disebut kalian ada penyakit kalian dalam hati, orang-orang munafik, tapi justru mereka membalikkan omongan itu bahwa orang-orang mukmin lah orang yang ditipu dengan agamanya. Dan ini kejadian sampai sekarang. Dan kan di sosmed juga banyak terjadi hal-hal seperti itu. Justru orang-orang mukmin yang terfitnah, orang yang disebutnya tertipu dengan agama, mereka memutarbalikkan fakta, mereka memutarbalikkan ayat. Mereka bahkan disebutkan ada perumpamaan orang-orang munafik itu ketika mereka membaca Al-Quran sepertinya menggugah hati, tapi sebenarnya itu pahit. Dalam arti kata pahit, yang mereka sampaikan itu bukanlah kebenaran. Itu ciri-ciri termasuk orang munafik. Baru di surah selanjutnya, di surah At-Taubah, di sini Allah menegaskan bahwa orang-orang munafik itu menyuruh pada kemungkaran, mencegah kebaikan, dan mereka kikir. Dan Allah tegaskan di ayat ke-67 mereka akan diancam dengan kekalnya mereka di neraka jahanam. Dan kedudukan mereka juga ditegaskan ini di ayat ke-73-nya, bahwa kedudukan mereka sama seperti orang-orang kafir. Dan di sini pula sudah tegas dinyatakan untuk memerangi mereka, untuk bersikap keras terhadap mereka. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kafar wal munafiqin waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah jahanam dan seburuk-buruknya tempat kembali. Ini di surat At-Taubah.
Di sini sudah mulai bersikap keras memerangi mereka. Dan di surat At-Taubah juga disebutkan adanya kelompok munafik yang sangat keterlaluan munafiknya. Ini sudah ditegaskan di surat ke-9. Yaitu dicontohkan juga mereka adalah suku Arab Badui. Dan azab mereka 2 kali lipat lebih berat. Jadi orang munafik itu ada juga tingkatannya. Setelah di surah At-Taubah, Allah kembali menegaskan siapa saja orang-orang yang beriman dan siapa aja orang munafik. Ini di surah ke-29. Wala ya'lamannallahu allazina amanu wala ya'lamannal munafikin. Sesungguhnya Allah benar-benar mengetahui orang-orang yang beriman dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang munafik. Lompat terjauh. Lalu masuk ke surat Al-Ahzab di 33. Ini banyaknya kata munafik sama dengan surat An-Nisa. Dimulai surat An-Nisa tadi sudah kita jelaskan bahwa orang munafik ini mulai memunculkan sifatnya, udah mulai muncul. Orang-orangnya juga ada muncul tapi sedikit. Sama seperti di surat Al-Ahzab ini sama-sama disebutkan dalam 6 ayatnya dalam surat An-Nisa, sebagaimana dalam surat An-Nisa tadi. Namun dalam surah Al-Ahzab ini kata munafik udah lebih tegas disebutkan dalam bentuk isim, dalam bentuk 3 kata, yaitu munafikun, munafikin, dan munafikot. Jadi udah jelas, ada tingkatannya pun udah jelas. Di sini udah dijelaskan bagaimana supaya kita tidak mengikuti, menuruti kemauan orang-orang munafik. Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah. Ya ayuhan Nabi, uttaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafikina innallaha kana aliman hakim. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah, janganlah kamu menuruti kemauan, keinginan orang-orang kafir dan orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana, mengetahui dan Maha Bijaksana. Jadi selain orang munafik udah disejajarkan dengan orang kafir, di sini juga Allah telah merintahkan untuk tidak menuruti kemauan daripada orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Karena mereka juga mengingatkan bahwa orang-orang munafik itu mengatakan janji Allah dan Rasulnya itu hanya tipu daya. Ngapain kan ikut? Nggak ada itu janji Nabi, nggak ada itu janji Allah. Itu yang mereka tuduhkan kepada Nabi. Di sini Allah juga mengingatkan kembali tentang azab yang akan terima orang-orang munafik. Dan begitu juga menerima taubat mereka. Jadi Allah beri pilihan di sini. Allah memberi balasan itu menyiksa orang munafik atau menerima taubat mereka. Allah ingatkan, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Larangan untuk mengikuti kaum munafik ini berulang disebutkan. Yang pertama tadi di ayat pertama pembuka. Selanjutnya di ayat ke-48 juga disebutkan untuk tidak mengikuti kemauan daripada orang-orang munafik. Dan jangan hiraukan gangguan mereka. Di ayat ke-60 udah ada peringatan agar memerangi orang munafik ketika mereka tidak berhenti menebarkan kebohongan.
Ini penegasan lagi dari surah At-Taubah tadi. Jika mereka tidak berhenti dengan kebohongannya, perangi. Jika di surah At-Taubah tadi keras terhadap mereka, tegas mereka terhadap mereka, di sini jelas perintahnya, perangi mereka. Namun di ayat terakhir yang menceritakan tentang munafik dalam surah Al-Ahzab ini, Allah masih kembali mengingatkan, Allah akan mengajab ataupun menerima taubat. Jadi masih Allah ayun lagi, ingatkan lagi, Allah bisa mengajab mereka, Allah bisa menerima taubat mereka. Dan di surah ke-11, yaitu di surah Al-Asyar, di surah ke-59 ya, surah Al-Asyar, bahwa kata munafik kembali lagi, dalam bentuk kata sifat lagi, yaitu menggunakan gabungan kata nafaku dan isim mausul allazina. Jadi seperti Al-Quran menganju, kalau orang Batak bilang ini menganju, orang munafik lagi, berubahlah. Karena Allah di surah sebelumnya tadi, di akhirnya itu tadi menyebutkan Allah juga masih menerima taubat mereka. Jadi masih diberi lagi kesempatan, dianju lagi, tidak disebut munafik, tapi sifatnya. Baru masuk ke surah selanjutnya. Oh, ada terlewat ya di sebelum surat Al-Asr. Ini ada di surat ke-48, surat ke-48, yaitu di surah Al-Fat, bahwa Allah mengazab mereka dengan azab yang buruk. Jadi sebelum tadi diingatkan Allah lagi di surat Al-Fat bahwa azab mereka buruk. Di surah ke Al-Hadid, ke surah ke-57, yaitu surah ke-10 yang memuat daripada munafik, disebutkan lagi balasan mereka ketika di Shiratal Mustaqim. Ini mempertegas di surah Al-Baqarah tadi yang telah kita sampaikan tadi, bagaimana cara berjalannya orang munafik ketika di Shiratal Mustaqim. Ini dijelaskan di surah Al-Hadid bahwa ketika nanti di Shiratal Mustaqim, orang-orang munafik ini akan memohon kepada orang-orang mukmin, tunggulah kami supaya kami bisa mengambil cahayamu. Karena ketika nanti di Shiratal Mustaqim, jalannya mereka itu merangkak, itu pun ketika datang kilat mereka merangkak, hilang cahaya kilatnya, baru mereka berdiri berhenti menunggu datangnya cahaya lagi. Itu. Dan ini mereka memohon kepada orang beriman, berilah kami sebagian daripada cahayamu. Namun orang-orang mukmin berkata kepada mereka, kembalilah kalian ke belakang, carilah cahayamu sendiri. Namun mereka tidak bisa kembali. Dan cahaya di tengah perjalanan atau di tengah syirat itu, cahaya sudah tidak diberikan lagi, dan akhirnya mereka jatuh ke neraka. Ini perjalanan mereka di Shiratal Mustaqim. Jadi orang-orang munafik dalam surah Al-Hadid ini lebih tegas menjelaskan dari surah Al-Baqarah tadi. Jika surat Al-Baqarah bersifat perumpamaan, tapi di surat Al-Hadid ini sudah tegas. Ini perjalanan kalian orang-orang munafik ketika di akhirat. Dan baru masuk surat Al-Asyar tadi, di surat 11, bahwa tadi kita sebutkan bahwa ini sudah mulai menganju lagi, sudah mulai direndahkan lagi, udah diingatkan ini azab kalian, pedih kalian, gimana kesudahan kalian di Shiratal Mustaqim, gimana sengsaranya. Allah turunkan lagi tensi daripada ayat Al-Quran dengan menyebutkan mereka
dengan kata yang lebih ringan, yaitu kata sifatnya, penggabungan daripada nafaku dan allazina. Nggak lagi langsung sebut munafik, munafikun, munafikin. Namun di surat Al-Asr ini di ujungnya disebutkan bahwa setelah dianju-anju disebutkan bahwa dan Allah menyaksikan di surah ayat ke-11-nya, dan Allah menyaksikan sesungguhnya mereka benar-benar pendusta. Disebutkan jadi mereka benar-benar pendusta. Sehingga di surah selanjutnya muncullah munafik tidak lagi dalam ayat, tapi dalam satu surat sendiri, khusus pembahasan tentang orang-orang munafik, yaitu di surah ke-63. Munafik diabadikan dari nama judul surat, yaitu munafikun. Dijelaskan di situ kedustaannya, buruknya apa yang mereka kerjakan, ciri-ciri orang munafik itu seperti apa, balasan mereka seperti apa, sikap orang mukmin menghadapi orang munafik juga dijelaskan di surah ke-63 ini, yaitu surah Munafikun. Dan terakhir yaitu di surat At-Tahrim. Di surat At-Tahrim ini adalah surat terakhir yang menjelaskan tentang munafik, yang ada surat mengandung kata munafik. Surat At-Tahrim ini terakhir kembali ditegaskan dalam ayat ke-9-nya. Ini pengulangan daripada surah At-Taubah. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kaffara wal munafikina wal alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masyir. Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka Jahannam, itulah sebaik-baik, seburuk-buruk tempat kembalinya. Jadi surat terakhir ini kembali lagi mengingatkan kita umat untuk tegas berjihad terhadap orang-orang munafik, bersikap keras terhadap mereka, karena mereka benar-benar adalah orang-orang yang pendusta. Jadi indah Al-Quran membahas tentang munafik ini. Walaupun pahit kata munafik itu, tapi Al-Quran menjelaskannya dengan indah. Rangkaiannya juga indah. Mulai dikenalkan halus, mulai tegas. Ada kata taubat, diturunkan lagi tensinya, dihayun lagi. Tapi mereka ternyata orang-orang yang suka berdusta, dan kembali lagi terakhir perangi mereka, keras terhadap mereka, karena sungguhnya mereka adalah kelompok dalam neraka Jahannam, dan itu tempat-tempat buruk kembali mereka, yaitu di mana mereka berada di kerak neraka, di dasarnya neraka. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti orang-orang munafik, dijauhkan dari sifat-sifatnya. Untuk mengenali sifat orang munafik ada 4 itu, yaitu yang pertama, jika berkata dia bohong, jika berkata ia bohong, jika berjanji dia ingkar, jika diberi kepercayaan dia khianat, jika berselisih ia licik. Jika berkumpul 4 ini pada diri kita, maka kita termasuk munafik sejati. Mudah-mudahan kita terhindar dari kelompok ini, dijauhkan kita dari sifat-sifat ini. Nauzubillah min zalik, daripada sifat-sifat ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Semoga kita dijauhkan dari sifat ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.